Saya ingin bersaksi tentang mujizat. Saya percaya Yesua membuat banyak mujizat selama berada di dunia ini. Menyembuhkan orang buta bisa melihat, yang bisu bisa berbicara, yang timpang bisa berjalan, bahkan orang mati bisa hidup kembali. Oke, saya percaya itu. Ada satu peristiwa di dalam Markus 5 ayat 30. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dia berkata dalam hatinya, asalku saja, asalku jamah saja punca jubah Yesua orang Yahudi, aku pasti sembuh. Tuh, jadi punca jubah orang Yahudi itu ada sitsit. Di sitsit itu diikat dengan simbol huruf yang jumlahnya membentuk angka. Ada yang nama Bapa YHWH, ada juga 613 mitzvot perintah. Jadi dia jama itu, ketika dia jama secara diam-diam, dia sembuh. Tetapi Yesua katakan begini, siapa yang menjama jubahku? Dan dikatakan di situ, Yesua tahu ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Oke, jadi seorang pembuat mujizat, salah satu tandanya dia sendiri yang tahu. Ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya sehingga tenaga aktif itu menyembuhkan orang itu. Oke? Saya ingin bercerita tentang kesaksian saya sekitar tahun 2001. Ini sudah lama nih peristiwa ini. Kesaksian saya antara tahun 2001 sampai 2003. Saya profesinya sebagai sopir rental mobil yang menyewakan mobil. Saya standby di hotel-hotel. Kebetulan saat itu saya standby di Hotel Grand Puri di Manado. Tiba-tiba ada sudah giliran saya antrian. Tiba-tiba petugas hotel katakan, Pak Daniel, ada tamu bule mau pakai mobil, mau sewa beberapa hari. Wih, saya senang. Dan pagi itu tamu itu turun, bule, dan dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah pendeta yang akan membuat KKR malam itu di Stadion Kelabat Manado, di lapangan bola. Itu tempatnya. Lumayan besar stadionnya. Dia tanya kepada saya, apakah kamu Daniel Kristen? Saya bilang, ya saya Kristen. Waktu itu saya Kristen Advent di gereja lama saya. Tapi sekarang saya sudah beralih iman ke dalam Yudaisme, belajar Taurat. Dia katakan, bule itu katakan, oh kalau begitu kamu bisa ikut bersama saya. Kalau kamu tidak keberatan, kalau kamu mau, kamu naik di atas panggung, duduk di sebelah saya. Saya setuju, saya bilang, oh senang sekali, saya katakan. Jadi ketika malam tiba, pendeta bule ini, saya lupa dari mana dia, asalnya Amerika, Australia atau apa saya lupa. Pokoknya bule. Dia membuat KKR pada malamnya di Stadion Kelabat. KKR ini dilangsungkan beberapa hari. Saya sudah lupa berapa hari, tapi beberapa hari pokoknya. Dia membuat KKR. Dan dia dengan semangat membuat mujizat. Ada orang yang di kursi roda, dia katakan berjalanlah. Wih, walaupun sulit mau berjalan, dia berjalan, berdiri dan berjalan. Ada banyak yang dia sembuhkan. Orang yang sakit, penyakit, dia jamah di bagian yang sakit itu. Dan orang itu katakan, haleluya, dia sudah sembuh. Banyak sekali. Dengan semangat dia mengatakan itu dengan suara yang menggema di stadion. Kemudian ada yang bisu juga, katanya bisu gitu. Dia bilang berbicaralah, berbicara. Si bisu saya lihat, walaupun dengan megap-megap dia, haleluya, haleluya, ya sudah bisa bicara. Seperti itu. Pokoknya yakin sekali. Oke. Setelah keesokan harinya, di pagi hari sekitar jam 10. Jadi KKR ini sudah selesai ya. Besoknya, paginya jam 10. Tim kameramennya menelpon saya, kita akan pergi keluar kepada orang-orang yang menerima mujizat tadi malam.
Jadi orang-orang bule juga dia punya tim kameramen yang datang. Dan kami pergi, saya pikir itu dipaniki. Saya lupa karena sudah lama ini. Bayangkan sudah 10 tahun. Jadi kami pergi ke wilayah daerah Paniki, dekat bandara sana, kepada orang yang bisu. Katanya bisu, wowo. Tapi dia bisa bicara sedikit dan sebagainya, itu yang dimaksud. Jadi ketika sampai di rumah orang bisu ini, tim kameramennya membuat video dan si bisu ini katakan, haleluya, saya sudah sembuh. Gitu, dia bilang. Dia bisa katanya berbicara. Puji Tuhan, dia sangat sungguh-sungguh semangat. Oke, saya menepi sedikit dari kameramen, saya pergi ke tetangganya. Karena banyak orang yang berkerumun di situ. Saya pergi ke tetangga, keluarga-keluarga saya lihat yang dekat, saya tanya, betul apa betul dia bisunya seperti itu atau sudah memang waktu itu sama sekali tidak bisa bicara, kemudian ini sudah bisa ada suara. Dari keluarga bilang begitu, ya kalau kami lihat ya masih begitu saja, cuma sudah lebih berani dia mau bicara. Tadinya diam-diam, tapi kalau dia bicara katanya sebelum KKR itu, mujizat itu ya seperti itu juga. Oke, saya ambil kesimpulan berarti ini belum sembuh betul. Saya katakan begitu. Bukan seperti Yesua menyembuhkan orang bisu total memang sembuh. Tapi kesaksiannya di propaganda sembuh. Bisu bisa berbicara. Oke. Kemudian kami pergi lagi ke Winangun, ke salah satu orang tua yang katanya dia stroke, tidak bisa jalan. Sekarang sudah bisa jalan katanya saat itu. Oke, dibuat lagi video kamera dan sebagainya. Saya diam-diam menepi lagi, bertanya kepada keluarga mereka, kepada istrinya, apa betul bapaknya memang stroke, sama sekali tidak bisa jalan, kemudian sudah bisa berdiri dan berjalan. Ibunya katakan begini, perhatikan ya. Ya, memang sebelum KKR itu dia bisa jalan, tapi malas berjalan. Tetapi sesudah KKR, dia punya semangat untuk latihan berjalan. Tapi dia masih begitu, berjalannya masih pincang-pincang, gemetar-gemetar dia punya kaki. Oh, saya ambil kesimpulan lagi. Berarti tidak sembuh total seperti yang dilakukan berjalan dan dia melompat berjalan kegirangan, sembuh. Berarti bukan seperti itu. Dan kameramennya bikin video, orang yang apa yang lumpuh ini, yang stroke sudah sembuh dan berjalan. Jadi propagandanya itu lebih besar daripada kenyataan, indah kabar daripada rupa. Itu saya bilang. Dan akhirnya setiap hari begitu. Kami pergi lagi kepada yang sakit, katanya dia ada kanker. Dia bilang dia rasa sudah tidak ada kanker, sembuh. Oh, luar biasa. Selesai KKR beberapa hari, ya dari pendeta itu bayar ke saya. Wih, bayar pemakaiannya sehari 350, saya lupa, sekitar segitu. Wih, yang saya terima uangnya tebal. Itu karena 1000 yang kusut itu disusun-susun dari persembahan toh. Kemudian bayar ke saya. Saya bersyukur dapat bayaran 350 setiap hari. Cuma antar pagi mereka pergi mewawancarai yang menerima mujizat. Kemudian saya istirahat, malamnya baru saya antar ke KKR. Senang sekali. Oke, selesai itu saya pulang ke rumah dan saya ceritakan ini kepada istri saya.
Saya ceritakan ini kepada istri saya dan saya bilang coba kita bikin eksperimen ya. Saya bilang ke istri saya, ada anak kami. Saya bilang saya punya empat anak. Saya bilang kita coba yang paling bungsu ini. Dia sehat-sehat, tapi kita semua bilang dia sakit. Oke, waktu saya bertemu dengan anak saya yang paling bungsu ini, saya katakan begini. Padahal dia sehat ya. Kami ingin mensugesti dia. Saya bilang, kenapa kamu kelihatan kurang sehat hari ini? Dia bilang, oh papi ini sehat-sehat kita. Tidak sakit. Oke, kemudian saya bilang kepada maminya, kamu juga bilang ke dia, kenapa kamu pucat-pucat? Kemudian istri saya ketemu dengan anak bungsu ini, katakan, kenapa kamu pucat-pucat? Mata kelihatan kurang sehat, pucat. Dia katakan begini, tadi juga papi bilang saya begitu. Tidak tahu kita ini sakit atau apa katanya. Kemudian saya bilang kepada anak yang ketiga, saya bilang kamu juga bilang ke anak yang keempat ini, bungsu ini, bilang katakan bahwa ngana kiapa rupa sakit tuh, seperti sakit kamu dan sebagainya. Pokoknya tekankan dia sakit. Begitu. Anak kami yang ketiga bilang begitu juga. Hingga anak kedua dan ke satu bilang, coba ngana periksa ke dokternya, ngana sakit tuh. Terus dia bilang begini, iyo no pantas saya kemarin rasa kurang enak badan, tidak sedap, pusing-pusing. Padahal dia sehat. Dia kami sugesti dan dia terpengaruh dengan sugesti kami. Saya berpikir begini, mungkin di KKR itu pendeta itu dengan sugesti suara mic yang keras katakan, kamu sudah sembuh, berjalan. Kamu sudah sembuh, berbicara. Dan mereka tersugesti. Iya, haleluya, saya sembuh. Saya pikir seperti itu, tersugesti. Dan bukan mujizat yang sesungguhnya. Saya tidak menyangkal jika ada pendeta yang benar-benar melakukan mujizat kesembuhan. Saya ada kakak yang cacat, mata buta, tidak bisa melihat. Ada seperti pendeta Simon bisa menyembuhkan dia, membawa kepada pendeta supaya buta dari kecil, tahu dari kecil memang bisa melihat dan bukan sugesti. Benar mujizat, saya akan tinggalkan Yudaisme saya dan akan mengikuti iman daripada Pak Andi Simon. Saya akan menjadi hambanya, melayani dalam pelayanannya. Ini bukan membuat tantangan, tetapi saya rindu melihat betul-betul Tuhan pakai umatnya manusia untuk membuat mujizat. Saya ada kakak cacat. Dan kalau Pak Andi Simon bersedia menyembuhkan, saya siap. Bawa dia ke rumahnya Pak Andi Simon dan disembuhkan. Saya akan menjadi hambanya Pak Andi Simon untuk melayani dia dalam pelayanan penyembuhannya. Semoga video saya ini bisa menginspirasikan Anda. Salam.